Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat sehat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang menerima syafaat yaumul akhir. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang iman kepada qada dan qadar. Pertama-tama saya akan mengecek bagaimana kesehatan kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam materi tentang akidah, tentang iman kepada qada dan qadar, ada 7 poin tujuan pembelajaran yang harus anak-anak sekalian kuasai. Yang pertama, harus bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi macam-macam takdir. Keempat, siswa juga bisa mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Kelima, menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Keenam, mengkomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, siswa dapat mengkomunikasikan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar secara bahasa, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Pengertian secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali atas sesuatu yang berkaitan dengan iradahnya atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan maupun hidup dan mati seseorang. Jadi qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Pengertian secara bahasa, qadar artinya adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana qada Allah Subhanahu wa taala, perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Selanjutnya, dalil tentang qada dan qadar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi
min walid. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itulah dalil tentang qada dan qadar. Macam-macam takdir. Menurut para ulama, takdir terbagi menjadi dua, yakni takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Contoh, kematian seseorang dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti adanya matahari yang mengelilingi bumi. Yang kedua, menurut para ulama, takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq, artinya yang digantungkan, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Contoh, kesehatan. Jika manusia ingin sehat, maka dia harus berusaha untuk mencari kesehatan dengan cara berolahraga. Karena kesehatan, manusia bisa menjaganya dengan berolahraga. Kemudian memakan makanan yang bergizi. Contoh yang lain adalah kekayaan dan kecerdasan. Nah, itulah takdir menurut para ulama, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Selanjutnya adalah bagaimana contoh-contoh qada dan qadar. Dalam contoh qada dan qadar, ada sebuah kisah. Dalam kisah ini, seorang ibu yang bernama Ibu Ani, figur seorang ibu ini dan istri yang mandiri. Keadaan suami yang sakit-sakitan dan memiliki 4 orang anak yang masih usia sekolah. Beliau tidak patah semangat mencari nafkah. Semula perasaan pesimis sempat dirasa Bu Ani karena suaminya yang bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik roti tiba-tiba terserang sakit asam urat yang kambuh. Jika penyakit suaminya sedang kambuh, tidak dapat bekerja dan otomatis tidak punya upah. Bahkan Bu Ani membuka catering dan dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Usaha catering yang tidak besar itu lambat laun menjadi besar dan sudah memiliki beberapa karyawan. Kini, anak-anak Ibu Ani besar-besar dan bahkan sudah ada yang bekerja. Doa pun selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kelancaran dalam berusaha dan suaminya disembuhkan. Akhirnya suami sembuh dan dapat membantu usaha Ibu Ani. Kini cateringnya buka dan terkenal di kotanya. Inilah contoh yang qada dan qadarnya Allah yang Allah gantungkan. Artinya, ada sesuatu yang bisa diusahakan dan ada yang sudah Allah tetapkan tentang qada dan qadar hidup seseorang. Selanjutnya, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dalam perilaku beriman kepada qada dan qadar, ada 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar artinya kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, kita harus tawakal. Artinya menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang ketiga, bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang Allah berikan nikmatnya kepada kita. Yang keempat, takwa. Mendekatkan diri kepada Allah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kelima, qanaah. Qanaah itu rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan lapang dada. Yang terakhir, perilaku beriman pada qada dan qadar adalah sabar, yaitu tahan godaan dunia dan dari musibah apapun. Itulah perilaku beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita mempelajari beberapa slide tentang iman kepada qada dan qadar, maka tibalah kita pada sebuah kesimpulan yang dimana bahwa pengertian qada secara bahasa atau pengertian qada secara umum adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan atau keputusan atau kehendak hukum dan pemberitahuan dan penciptaan Allah sejak zaman azali dan menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali. Pelaksanaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Gabungan perpaduan antara qada dan qadar itulah yang disebut dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Artinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diusahakan oleh manusia atau ikhtiar manusia. Kemudian kesimpulan terakhir adalah perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar ada antara lain pertama ikhtiar atau usaha, yang kedua tawakal, ketiga syukur, keempat takwa, yang kelima qanaah, dan terakhir adalah sabar. Itulah yang dapat Pak jelaskan dari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan pemaparan ini, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bisa dipahami. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri, marilah kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, berdoa selalu dilindungi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.